Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023. Pertama-tama, kita harus mengetahui beberapa hal penting yang harus ada dalam pembayaran APBN. Di antaranya, 1. Dokumen isian pelaksanaan anggaran yang disebut DIPA. 2. Komitmen yang merupakan tindakan pejabat berwenang yang berakibat pengeluaran belanja. 3. Timbulnya hak tagih. 4. Pejabat perbendaraan, serta mekanisme pembayaran. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang disingkat DIPA adalah dokumen pelaksana anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Anggaran dalam DIPA merupakan batas maksimal pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi DIPA tidak diperbolehkan, kecuali untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Maka, jika ada kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dapat dilakukan revisi anggaran untuk menutup kekurangan dana yang terlampaui. Pejabat perbendaharaan negara merupakan pejabat pemerintah yang bertugas mengelola keuangan negara. Pejabat-pejabat ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Beberapa pejabat perbendaharaan negara yang harus kita ketahui yaitu: pertama, kuasa pengguna anggaran yang disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada kementerian lembaga yang bersangkutan. Kedua, pejabat pembuat komitmen yang disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atau KPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Ketiga, pejabat penandatanganan surat perintah membayar yang disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Keempat, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor atau satker kementerian lembaga. Sesuai dengan pasal 209, mekanisme pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, pembayaran langsung yang disingkat LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM LS. Sedangkan mekanisme kedua, pembayaran melalui uang persediaan yang disingkat UP. Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. Pembayaran LS. Ada beberapa prinsip pembayaran LS. Pembayaran LS dituju kepada penerima hak pembayaran. Pembayaran LS digunakan untuk pembayaran kepada aparatur negara, penyedia, dan atau pihak lain yaitu perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan atau badan usaha. Jika pembayaran LS tidak bisa langsung diberikan kepada penerima yang berhak, maka pembayaran dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar komitmen berupa penetapan keputusan, serta belanja pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan atau pejabat lainnya setelah persetujuan kuasa bun. Kedua, melalui bank atau pos atau lembaga keuangan bukan bank untuk belanja bantuan sosial dan belanja bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah memahami mekanisme pembayaran LS, kini kita akan mempelajari mekanisme lainnya, yaitu uang persediaan atau disingkat UP. UP digunakan untuk membiayai belanja barang, belanja modal, serta belanja lain-lain. Satker juga harus memperhatikan komposisi pengajuan UP, yaitu 60% dalam bentuk tunai dan 40% menggunakan kartu kredit pemerintah. Ketentuan besaran UP yang dapat dikelola oleh Satker adalah sebesar kebutuhan untuk 1 bulan, dengan batas maksimal 1/12 dari pagu belanja yang dapat dibayarkan melalui UP. Namun demikian,
terdapat batasan paling tinggi, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Apabila kebutuhan Satker melebihi batas tersebut, maka diperlukan persetujuan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tujuan ini didasarkan pada dua indikator utama. Pertama, frekuensi pergantian UP pada tahun sebelumnya lebih dari 1 kali per bulan selama 1 tahun, dan kedua, perhitungan kebutuhan UP dalam 1 bulan ke depan. Setelah memperoleh persetujuan, pelaksanaan pembayaran UP kepada penerima hak dapat dilakukan baik secara tunai maupun non-tunai. Namun demikian, terdapat batasan pembayaran kepada masing-masing penerima hak, yaitu paling banyak 200 juta rupiah. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian terhadap batasan tersebut. Tercatat, ada 11 jenis penggunaan yang diperbolehkan untuk melebihi batasan pembayaran tersebut, antara lain honorarium, perjalanan dinas, kegiatan di luar negeri, kegiatan kepresidenan wakil presiden, kegiatan yang bersifat rahasia atau berkaitan dengan intelijen, pengadaan barang atau jasa luar negeri, iuran organisasi internasional, kegiatan yang melibatkan lembaga legislatif, penanganan terorisme, pengadaan alat utama sistem senjata, serta penanganan bencana. Dalam pengelolaan keuangan negara, seringkali satuan kerja menghadapi situasi di mana UP tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda. Dalam kondisi seperti ini, KPA dapat mengajukan tambahan uang persediaan atau TUP kepada KPPN. Proses pengajuan TUP terdapat 3 langkah, yaitu pengajuan permohonan, pertanggungjawaban TUP, dan pengembalian sisa dana. Proses pengajuan permohonan TUP dimulai dengan KPA menyampaikan permohonan TUP dilampiri rincian rencana penggunaan TUP kepada KPPN. KPPN mempunyai wewenang menyetujui atau menolak permohonan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Jika KPPN menyetujui permohonan TUP, PPK akan menerbitkan surat permintaan pembayaran TUP. SPP TUP tersebut disampaikan PPK kepada PPSPM. Kemudian PPSPM melakukan verifikasi dan menyetujui SPP TUP sebelum diteruskan ke KPPN. Apabila disetujui, PPSPM menyampaikan SPM dengan dilampiri surat persetujuan TUP kepada KPPN untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D sebagai dasar pencairan dana TUP ke rekening satuan kerja. Prosedur yang kedua yaitu pertanggungjawaban TUP. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu maksimal 1 bulan sejak SP2D diterbitkan. Jika selama 1 bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. Namun, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan kepala-kepala KPPN untuk permohonan perpanjangan TUP. Perpanjangan ini dapat diberikan dengan 2 syarat utama. Pertama, KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang sudah digunakan. Kedua, KPA menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban sisa dana dalam waktu 1 bulan berikutnya. Pada prosedur yang terakhir yaitu pengembalian sisa dana. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetorkan kembali ke kas negara paling lama 2 hari kerja setelah batas waktu 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Sekian penjelasan terkait tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.